Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Agustina Yusma. Saya berasal dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan memaparkan materi terkait analisis kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Adapun menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal. Nah, kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Kebijakan pendidikan ini merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh orang yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Yang keenam, memiliki sistematika. Nah, adapun yang kedua, yaitu latar belakang pentingnya kebijakan pendidikan. Nah, salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik maupun mental, hambatan ekonomi dan sosial maupun kendala geografis dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Nah, adapun tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang paling dekat dengan peserta didik. Dalam hal ini, MBS sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya, dan dana ke tingkat sekolah sehingga sekolah dapat menjadi unit utama peningkatan mutu pembelajaran yang mandiri. Nah, dalam konteks MBS ini memungkinkan organisasi sekolah lebih tanggap, adaptif, kreatif dalam mengatasi tuntutan perubahan akibat dinamika eksternal dan pada saat yang sama mampu menilai kelebihan dan kelemahan internalnya untuk terus meningkatkan diri. Adapun tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Nah, yang ketiga, pada proses kebijakan pendidikan. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input atau masukan, proses atau transformasi, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan. Ada 6 fase dalam proses kebijakan. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, estimasi. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, terminasi. Nah, yang terakhir, ruang lingkup kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum.
sistem pengujian, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan yang terakhir, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.